Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anakku kelas 12? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan kesehatan. Pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki pembahasan bab 2. Nah, pada pembahasan bab 2 kali ini kita akan mempelajari materi mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ada 3 bagian materi yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Nah, di sini menurut Simanjuntak mengartikan bahwa perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, adanya jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negaranya, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Nah, supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua yaitu tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warganya. Dan yang ketiga yaitu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Bahasan yang kedua, materi yaitu mengenai peran lembaga hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama ada Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Kemudian yang ketiga yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang keempat yaitu peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan yang kelima yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK dibentuk bertujuan yaitu untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Materi selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu mengenai dinamika pelanggaran hukum. Nah, yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Di sini Ibu memberikan contoh kasus pelanggaran hukum yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada bullying yang dilakukan oleh siswa kepada rekannya sendiri. Dan yang kedua di sini ada pelanggaran dalam berkendara. Di sini ada pelajar yang menggunakan kendaraan tetapi tidak dilengkapi dengan perlengkapan keamanan dalam berkendara. Kemudian yang kedua di sini kita akan bahas mengenai macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, Ibu buatkan sanksi dan norma dalam masyarakat dalam bentuk tabel. Di sini ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Di sini ada contoh-contoh dan sanksi dari norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Kemudian yang ketiga yaitu partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, dalam partisipasi di sini kita
dihadapkan pada 4 hal, yaitu dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Di sini contohnya mematuhi perintah orang tua dan ibadah dengan tepat waktu. Kemudian dalam kehidupan di lingkungan sekolah, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, di sini salah satu contohnya melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat atau ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Dan yang keempat, dalam kehidupan di lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu misalkan bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, dan memiliki SIM. Nah, wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Kemudian, di sini kita akan menutup pembelajaran dengan pembacaan hamdalah, karena alhamdulillah materi pada bab 2 ini telah kita selesaikan bersama. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.